Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dimas Andrian dan teman saya Tasbia Aulia Sabita. Di sini kami akan mematerikan tentang mata kuliah Study Quran Hadis, dan kami dari kelompok 10. Oke, selanjutnya tentang pengertian kisah Al-Quran. Menurut bahasa, kisah dari bahasa Arab yaitu qasas. Kata qasas bentuk jamak dari kisos, yang berarti mengikuti jejak atau kisah. Jadi untuk qasas ini mengikuti jejak-jejak para rasul dan kisah-kisah para rasul terdahulu yang seperti dikembangkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 64 berikut yang berbunyi qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasas. Oke, selanjutnya, dan dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan menurut istilah qasas atau kisah Al-Quran, pemberitahuan tentang hal umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, peristiwa masa lampau yang terjadi dalam Al-Quran yang banyak mengandung kejadian di masa lalu, sejarah Islam di bangsa negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat terdahulu. Jadi intinya qasas atau kisah Al-Quran ini terjadi di masa lampau yang mengandung kejadian di masa lalu menurut sejarah Islam. Selanjutnya, macam-macam kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran memiliki macam teorinya, di antaranya menceritakan para nabi terdahulu, kejadian umat terdahulu seperti zaman Rasulullah. Contohnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan yang lain. Atau kejadian umat terdahulu seperti halnya tentang katanya si Korun. Oke, selanjutnya kisah para nabi memuat tentang perjuangan dakwah kepada umatnya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kekejaman kaum yang menentang dakwah para nabi pada masa itu, berkembangnya dakwah Rasulullah, sikap orang yang menciptakan para nabi, dan penumpasan nabi-nabi palsu seperti kisah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk kejadian umat terdahulu dan orang-orang yang tidak disebut kenabiannya. Contohnya kisah Ya'juj dan Ma'juj, Quran surat Al-Anbiya ayat 95-97, Ashabul Kahfi Al-Kahfi ayat 9-26, Zulkarnain Al-Kahfi 83-98, Luqman Quran surat Luqman ayat 12-13, Talut dan Jalut Quran surat Al-Baqarah ayat 200-251, bangsa Romawi Quran surat Ar-Rum ayat 2-4, kisah tentang Maryam Quran surat Ali Imran ayat 36-45, kisah tentang Fir'aun Quran surat Al-Baqarah ayat 49-50, tentang Qarun Quran surat Al-Qasas ayat 76-79. Kisah pada zaman Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad sebelum lahir, tentara gajah ingin menyerang Ka'bah atas perintah Rasulullah. Pada waktu itu Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, tetapi digagalkan oleh burung ababil, lalu menyerang dengan membawa batu dari neraka dan melemparkannya ke tentara gajah, dan akhirnya Ka'bah selamat. Kisah Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, Perang Badar dan Perang Uhud Quran surat Ali Imran, Perang Khandaq, Hijrah Quran surat Al-Muhammad ayat 13, Kisah Fathu Mekah
barang tabu, Quran surat At-Taubat dan lain sebagainya. C. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Tujuan pokok kisah menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran juga memberi pengajaran pendidikan yang baik dapat diambil manfaatnya dan yang buruk menjadi pembelajaran bagi umat Islam. Bahkan tujuan yang mulia itu diungkapkan dengan bahasa yang menarik. Tujuan sekunder kisah Al-Quran adalah bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar wahyu dari Allah, bukan berasal dari ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagai pembelajaran umat manusia, diperlihatkan siksaan dan azab umat terdahulu disebabkan mereka sombong angkuh dan menyekutukan Allah, menanamkan akhlak yang baik dari kisah-kisah perjuangan yang mulia dan menghindari perbuatan buruk. Demikian dari presentasi saya dengan Dimas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.